Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, saya akan membacakan tujuan pembelajaran pada materi kali ini. 1. Dengan kegiatan membaca materi mengenai kain batik, siswa dapat menjelaskan perkembangan sejarah batik Indonesia dengan tepat. 2. Dengan kegiatan membaca materi mengenai kain batik, siswa dapat mengelompokkan apa saja motif-motif batik daerah yang ada di Indonesia dengan benar. 3. Dengan kegiatan membaca materi mengenai kain batik, siswa dapat mengidentifikasi alat dan bahan serta langkah-langkah membuat batik secara terperinci. 4. Dengan kegiatan berkreasi, siswa dapat membuat kreasi rancangan batik dengan baik. Tahukah kalian kalau negara Indonesia itu negara kepulauan? Di setiap pulaunya memiliki keberagaman budaya yang berbeda-beda. Oleh karena itu, Indonesia memiliki keragaman budaya yang sangat banyak. Ada rumah adat, pakaian tradisional, alat tradisional, lalu ada kain tradisional, dan masih banyak keragaman budaya yang lain. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus melestarikan keragaman budaya yang ada. Oleh karena itu, mari kita mengenal lebih dekat lagi mengenai salah satu keragaman budaya yang ada di Indonesia, yaitu batik. Apa sih batik itu? Lalu, dari mana asal batik itu muncul? Nah, untuk tahu itu, yuk kita simak penjelasan berikut. Kesenian batik paling tua ditemukan di abad ke-17 Masehi pada masa Kerajaan Majapahit, hingga mengalami perkembangan yang pesat pada zaman Kerajaan Mataram di akhir abad ke-18 Masehi. Saat itu batik hanya digunakan oleh orang-orang keraton dan pengikutnya saja. Namun, pengikut raja yang di luar keraton memproduksi batik di rumahnya masing-masing. Lambat laun, seni batik juga disebarkan di luar keraton. Pada akhir abad ke-18 yang mulanya hanya dikenakan oleh bangsawan, kemudian mulai digunakan secara luas di masyarakat Indonesia, khususnya suku Jawa. Batik terdiri dari dua jenis, yaitu batik tradisional dan batik Proses modern. pembuatan batik tulis Batik tradisional dibuat secara merupakan batik manual yang menggunakan susunan tangan, motifnya dengan terikat alat bantu oleh suatu canting aturan untuk tertentu. menerangkan malam pada Nah, corak batik. biasanya batik ini Melakukan memiliki batik warna yang jenis cenderung ini lebih gelap. membutuhkan waktu sekitar Sedangkan batik 2-3 modern, bulan. susunan motif Batik dan cap pewarnaannya menggunakan cap tidak yang tergantung terbuat pada dari tembaga. pola-pola atau Bagian pewarnaan tengah cap tertentu. memiliki motif Nah, ukiran kalau batik batik. modern biasanya Stempel memiliki akan warna yang dicelupkan cenderung ke lebih dalam terang. cairan malam, lalu ditekan dengan keras di atas kain. Proses cap ini memakan waktu 2-3 hari, tergantung luas kain. Pembuatan batik sebelum dilukis, kain polos akan diberi motif agar tetap memiliki ciri khas batiknya. Setelah itu, pengrajin akan memberi warna pada motif atau pola gambar tersebut dengan kuas cat. Batik print atau batik sablon adalah batik yang dibuat dengan cara di print. Pencetakan ini bisa dilakukan dengan tangan atau dengan mesin. Proses pembuatannya sebelum dilakukan pembatikan atau pencetakan terlebih dahulu dibuat pola atau motifnya. Batik ikat celup. Sebelum dicelup ke cairan pewarna, sebagian kain diikat dengan tali. Setelah semua bagian kain tercelup, kemudian angkat kain, buka ikatan kain dan pastikan bagian yang terikat tidak terkena pewarna. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat batik tulis yaitu canting, malam dan kompor, kain mori, dan gawangan. Tahap awal proses pembuatan batik yaitu merendam kain yang masih polos ke dalam minyak jarak selama berhari-hari. Tujuannya untuk meningkatkan daya serap pada kain terhadap zat pewarna.
Langkah yang kedua yaitu menggambar motif batik menggunakan pensil di atas kain mori. Yang ketiga, melakukan pembuahan malam atau lilin di atas motif batik menggunakan canting kelowong. Yang ketiga, melakukan pembuahan malam. Yang keempat, bagian kain yang berwarna putih dilapisi malam menggunakan canting tembok. Selanjutnya, bagian belakang kain dicanting sebanyak 2 kali dan bolak-balik. Setelah itu, lanjut ke proses pewarnaan kain sebelum dijemur. Bagian yang akan diwarnai dikerok berulang kali tergantung banyaknya warna yang diinginkan. Setelah itu, kain direbus kembali untuk meluluhkan malam atau lilin. Untuk proses yang terakhir, kain dijemur dan siap digunakan. Yang pertama ada motif batik parang. Motif batik parang memiliki arti pertarungan manusia yang melawan kejahatan. Maksudnya, upaya diri dalam mengendalikan diri sendiri dari hal-hal yang buruk. Yang kedua ada motif batik Megamendung. Motif ini berasal dari Cirebon. Motif batik Megamendung hadir dengan pola-pola yang berbentuk seperti awan. Setiap gradasi warnanya sudah disesuaikan dengan 7 lapisan yang ada di langit. Yang ketiga ada motif batik kawung. Motif batik kawung berasal dari Yogyakarta. Batik ini merupakan batik yang paling tua yang berasal dari tanah Jawa. Motif ini merupakan sebuah gambaran dari buah kawung atau yang biasa kita kenal sebagai buah aren. Yang keempat ada motif batik Sidoasih berasal dari Surakarta. Polanya dinamakan sebagai pola semen yang berasal dari kata semi yang artinya bersemi. Motif ini membawa pesan atau harapan bagi pasangan suami istri agar kasih sayangnya terus terpupuk. Nah, yang kelima ada motif batik geblek renteng. Motif ini merupakan motif batik yang menyerupai bentuk makanan khas Kulon Progo. Bentuknya seperti angka 8. B. Kuas, Nah, C. Gunting, geblek sendiri dan D. merupakan pisau. makanan olahan dari singkong. Sementara renteng memiliki Pertanyaan arti kedua, rentengan atau kain batik ikatan yang proses satu sama pembuatannya lain menggunakan saat canting digoreng. cap menghasilkan kain Nah, batik itu yang tadi disebut materi mengenai batik A. yang ada batik di tulis, Indonesia. B. batik Untuk lukis, melengkapi C. batik pembelajaran cap, kali dan D. ini, maka batik jawablah print. kuis-kuis berikut ini ya. Yang ketiga, apa nama motif batik di bawah ini? A. Batik Sidoasih, B. Batik Truntun, C. Batik Megamendung, atau D. Batik Parang. Nah, itu tadi menjadi penutup bagi video ini. Semoga kalian bisa memahami materi mengenai batik ini dan bisa melestarikannya sebagai salah satu kebudayaan Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa kembali di video selanjutnya.